Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan terkait dengan arsitektur topologi fisik atau topologis, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Sultan Fariski dengan NPM 23150061054 berasal dari PSIB. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan arsitektur topologis fisik ataupun logis. Dan saya akan memberikan contoh studi kasus dari sebuah organisasi. Penjelasan ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, saya mulai penjelasannya. Yang pertama, topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Jadi, topologi jaringan adalah pengaturan fisik atau logis yang menggambarkan bagaimana perangkat atau node dalam jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, pemilihan topologi yang tepat sangat penting karena mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan skalabilitas sebuah jaringan. Thomas J. Watson Jr. pernah berkata, "Good design is a good business." Thomas J. Watson Jr. adalah mantan CEO dari IMB. Ia menyampaikan kalimat itu dalam sebuah memo pada tahun 1966 kepada seluruh karyawannya di IMB, yang mana berarti kalimat ini menekankan pentingnya sebuah desain dalam strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topologi fisik. Topologi fisik mengacu pada tata letak fisik dari komponen dalam jaringan komputer, yang mana itu termasuk penempatan seperti komputer, switch, router, serta pengkabelan yang menggambarkan bagaimana sebuah perangkat tersebut secara langsung terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan. Dapat kita lihat dari gambarnya, terdapat sebuah komputer di rak 1 SAP 1, yang mana itu sebuah topologi fisik menggambarkan di mana tempatnya berada, komponen fisiknya. Lalu topologi fisik ini terdapat berbagai jenis. Ada star, ring, mesh, tree, dan lain-lain. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah sebuah perangkat yang terhubung ke satu kabel utama yang biasanya disebut bus. Lalu ada topologi star, yang mana setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti hub ataupun switch. Lalu ada topologi ring, yang mana perangkat-perangkat ini terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Lalu ada topologi mesh, yang mana setiap perangkat terhubung langsung ke beberapa atau semua perangkat dalam jaringan. Lalu yang terakhir ada topologi tree, yang mana merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang terhubung ke satu jalur utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan topologi logis. Nah, topologi logis mengacu pada cara aliran data atau informasi itu bergerak antara perangkat dalam suatu jaringan komputer, tanpa memperhatikan bagaimana perangkat tersebut terhubung secara fisik, yang menggambarkan bagaimana data itu ditransmisikan dari jalur yang ditempuh dalam sebuah jaringan. Ini dapat kita lihat contohnya, semisal internet langsung terhubung ke sebuah switch, yang mana switch ini akan menghubungkan ke router dan masuk ke jaringan. Nah, ada sebuah kode-kode tertentu, misal ada networknya memiliki IP 192, yang mana berarti sebuah IP lokal. Nah, topologi logis ini terbagi juga beberapa jenis. Yang pertama ada Ethernet, Token Ring, Local Talk, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, ataupun ATM, Asynchronous Transfer Mode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah contoh studi kasus yang mana merupakan arsitektur jaringan topologi pada sebuah organisasi. Di sini saya mengambil jurnal dari Ali Idrus, yang mana dia menjelaskan tentang sistem monitoring jaringan PT Exhibition Network Indonesia dengan The Dude berbasis mikrotik. Di sini dia akan menjelaskan sebuah jaringan dari PT Exhibition dan dia akan melakukan sebuah usulan pada PT ini. Dapat kita lihat arsitektur dari topologi PT Exhibition Network Indonesia, yang dimana internet akan terhubung langsung ke modem router memiliki IP 192.168.1.1, yang mana merupakan sebuah jaringan lokal. Lalu, modem router akan langsung terhubung ke sebuah switch, dan switch akan masuk ke sebuah server, yang mana server ini mengontrol domain, mail, dan juga webnya. Switch ini juga menghubungkan ke sebuah hotspot pada lantai 2 di PT ini. Switch juga akan langsung terhubung ke beberapa komputer. Ada komputer pada step IT, keuangan, dan juga direktur. Dapat kita lihat bahwa IP-nya sama karena langsung menghubungkan ke sebuah switch dan langsung didistribusikan kepada komputernya. Dan juga terdapat sebuah switch tambahan untuk mempermudah pada ruangan lainnya. Dan switch ini juga akan menghubungkan ke sebuah hotspot pada lantai 1.
Ini merupakan topologi dari PT Exhibition Network Indonesia. Lalu, jurnal ini memberikan sebuah usulan baru pada PT Exhibition Network Indonesia, yang mana dia menambahkan sebuah mikrotik pada ketika modem router dan akan masuk ke mikrotik, lalu akan didistribusikan ke switch. Dapat kita lihat terdapat perbedaan IP, yang mana IP yang awalnya 192 yang diperuntukkan untuk publik akan diubah menjadi 172 yang mana untuk sebuah lokal. Jadi terdapat perubahan yang mana yang awalnya tidak memiliki mikrotik dan ditambah sebuah mikrotik, yang mana membuat sebuah pengelolaan lalu lintas jaringan serta meningkatkan keamanan, yang mana membuat yang awalnya IP publik menjadi sebuah IP lokal, meningkatkan sebuah keamanan suatu perusahaan. Lalu terdapat penjelasan dari jurnal tersebut, yang mana dia menjelaskan skema di atas ditambahkan sebuah perangkat router broad mikrotik, yang mana berfungsi untuk mengatur lalu lintas data jaringan lokal ke jaringan publik yang saya jelaskan sebelumnya. Dan perbedaan antara jaringan modern dan rancangan jaringan usulan yaitu yang pertama, pada jaringan usulan kita dapat menjadikan router bus sebagai proxy server, sehingga proses lalu lintas data dari internet ke LAN atau sebaliknya menjadi lebih aman dan cepat. Lalu penyetingan di HCP secara otomatis. Yang ketiga, terdapat mikrotik yang mana melakukan penyetingan firewall menjadi lebih berlapis. Lalu dapat dilakukan manajemen bandwidth, dan terakhir terdapat monitoring the dude, yang mana menjadi rujukan untuk melakukan tindakan antivirusasi, yang mana sesuai dengan judul dari jurnal tersebut. Saya tidak menjelaskan sebuah the dude karena di sini saya cuma menjelaskan arsitektur dari sebuah topologi perusahaan saja. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari sebuah arsitektur topologi perusahaan tersebut, yang mana rantangan jaringan yang baru memiliki keunggulan dan aspek keamanan, manajemen dan juga skalabilitas dengan menggunakan implementasi mikrotik tersebut. Nah, jaringan yang diusulkan tadi lebih terstruktur dan memungkinkan mengatur bandwidth, firewall, filtering, serta VPN yang tidak sedia pada jaringan awal. Nah, dan juga terdapat segmentasi IP baru menggunakan 172 yang mana meningkatkan isolasi jaringan dan mengurangi risiko keamanan. Nah, dengan perubahan ini, jaringan usulan menurut saya lebih siap untuk mendukung pertumbuhan dan kebutuhan operasional dari PT tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.